Iya. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Didin Abu Kasah MPD Hafidahullah, Bapak-bapak pengurus PMI, para asatid dan asatidiyah, dan Bapak Ibu peserta pengajian online malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tidak kalah lagi nikmat keluangan waktu dan hidayahnya, sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu online ini. Solawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para keluarganya, dan semoga kita semua masih menjadi umatnya sampai akhir zaman dan mendapatkan syafaat dari beliaunya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk mengaji bersama-sama. Itu malam hari ini tepatnya tanggal 21 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau 14 September 2025 Masehi. Adapun pengajian malam ini yaitu eh, kajian mengenai As-Sama'il Muhammadiyah yang akan dibawakan oleh Ustadz Didin Abu Kasah MPD Hafidahullah. Sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan dulu susunan acara pada malam hari ini, yaitu pada jam 20.00 majelis ilmu akan kami buka. Kemudian pada jam 20.05 akan akan dibacakan tilawah Al-Ahzab ayat 16 sampai 21 oleh Bapak Wahyu Jatmiko dan akan dibaca terjemahnya oleh Bapak Warsono Aji. Kemudian jam 20.15 Prakata Ketua Asatid BMI oleh Ustadz Sam. Jam 20.25 pemaparan materi oleh Ustadz Didin Abu Ukasah. Kemudian jam 21.15 soal jawab. Jam 21.30 kajian akan kita tutup bersama. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara malam hari ini. Namun sebelum kami buka, akan kami bacakan dulu tata tertib dalam majelis ilmu online ini. Yang pertama, pakaian rapi dan sopan. Yang kedua, saat Ustadz menyampaikan materi, peserta harus mute voice. Peserta diharapkan on cam kecuali akhwat. Kemudian yang terakhir, apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan lewat chat atau langsung saat sesi soal jawab nanti. Baik, kita buka acara malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Menginjak acara yang kedua yaitu tilawah surat Al-Ahzab ayat 16 sampai 21 oleh Bapak Wahyu Jatmiko dan akan diterjemahkan oleh Bapak Warsono Aji. Tafadhol Pak Wahyu.
Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini camnya masih belum berhasil. Surat Al-Ahzab ayat 16 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنباعكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat
untuk dirimu, mereka itu tidak mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah bersama kami. Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar. Mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan atau bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka pikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amalnya, dan demikian itu mudah bagi Allah. Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama orang Arab, Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang melainkan sebentar saja. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyu Jatmiko dan Bapak Warsono yang telah membacakan surat Al-Ahzab ayat 16 sampai 21 beserta terjemahannya. Untuk acara selanjutnya, acara yang ketiga, yaitu prakata dari Ketua Asatid BMI oleh Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khairan Pak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Alhamdulillah kepada Allah di malam hari ini kembali Allah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa kepada kita. Kembali Allah mudah kita untuk di majlis ilmu. Yang malam hari ini adalah perdana dan momentum Rabiul Awal. Kita akan sama-sama belajar dengan guru kita Ustaz Tina Bukasyah berkaitan dengan panutan kita di kitab Asy-Syaimah Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Harapan kami ini akan semakin membuat kita semangat mencontoh baik secara zahiriyah ya, bagaimana cara beliau berpakaian, cara beliau berkata-kata dan lain-lain. Makanya jangan sampai kelewatan Pak sekalian. Hendaknya kita tidak hanya ngaji jiping ya kan. Ngajinya ramung jiping ya, usahakan punya bukunya masing-masing gitu ya. Ngajinya ramung jiping, ngaji ini buka buku gitu ya. Sekarang belum ada ya kan. Silakan nanti segera dicari toko terdekat. Toko terdekat kita ada di HP masing-masing gitu ya. Sekarang itu mudah banget ya kan. Toko terdekat ada di masing-masing. Usahakan kitab-kitab yang kita bahas di program mulai ini Bapak Ibu sekalian, kita punya kitabnya dan tidak akan rugi ya kan. Kita punya harta buat beli prasarana untuk belajar. Kalau orang Jawa mengatakan jerbasuki mowo apa? Pak Sri jerbasuki mowo beo kan. Ya, Kalau kita pengen belajar ya harus pakai biaya itu. Betul, Pak?
Ini pokoknya Ya, buku-buku ya. ini punya kan murah Pak ya. Insya Allah murah ya kan. Murah itu ya. Kalau dibagi beli beras paling 2 hari 3 hari udah selesai gitu kan. Kalau dibeliin buku insya Allah itu nggak akan hilang. Kecuali kalau kalau diambil orang nggak balik-balik, pinjam orang nggak balik-balik baru hilang gitu kan. Makanya yuk kita sama semangat belajar malam hari ini kita mulai dengan Ustaz Bina Bukasyah dan semoga kita menjadi umatnya yang semangat mencontoh beliau ya kan. Dan kelak kita diakui beliau menjadi umatnya dan kelak bertemu di Telaga Kausar mendapat Ya. syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian keterangan dari kami. Selebihnya kami apa namanya? Kami kembalikan ke MC kita Bapak Salehul Hadi. Monggo Pak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Salam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi Terima, wabarakatuh. terima kasih Ustadz Sam atas wejangannya dan mudah-mudahan kita menjadi semangat untuk menuntut ilmu di malam ini dan malam-malam selanjutnya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, kita akan menuju acara utamanya, acara yang kita nanti-nantikan adalah pemaparan materi kajian oleh Ustadz Didin Abu Kasah. Namun sebelum Ustadz Didin melakukan transfer ilmu, maka kita harus menyiapkan hati kita masing-masing supaya nanti yang ditransfer Ustadz Didin akan masuk ke hati kita. Jadi ibaratnya kalau misalnya orang akan mentransfer duit, itu kan biasanya kita harus menyiapkan rekeningnya. Kalau nggak ada rekeningnya, ya transferannya nggak masuk. Nah, nanti kalau udah masuk, biasanya kita ngecek saldonya, ya. Udah tambah atau belum? Ya. Nah, pada malam hari ini, Ustadz Tikin akan melakukan transfer ilmu. Nah, nanti setelah selesai, kita ngecek saldonya di hati kita masing-masing. Apakah saldo ilmu kita bertambah, tetap, atau malah berkurang? Nah, kita sendiri yang tahu ya. Nanti setelah selesai, kita cek masing-masing saldo ilmu di hati kita. Kalau nggak nambah, berarti tadi transfernya nggak masuk. Berarti hatinya belum siap. Baik, kita akan mulai acara utamanya, yaitu pemaparan materi oleh Ustadzin Abu Kasah. Tafadhal Ustadz. Syukran jazakallah khairah kepada Pak Salihul Hadi yang telah membuka kegiatan kita di malam hari ini dan sekaligus memberikan kesempatan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالحاضرون والحاضرات أعزكم الله hadirin kaum muslimin dan muslimat peserta pengajian online Berkah Mulia Indonesia yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala
dan semoga senantiasa dimudahkan dalam setiap upaya dan usaha kebaikannya, dan juga semoga senantiasa diberikan oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla istiqomah dalam berinteraksi dengan kitabullah Al-Quranul Karim, istiqomah dalam mempelajarinya, istiqomah dalam mengamalkannya. Dan juga semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla senantiasa membimbing dan mengarahkan langkah Bapak Ibu dan kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali seperti biasa di jadwal di pekan kedua ya, di malam Senin. Kita bisa berkumpul dan bertemu kembali walaupun via online. Kita masih belum bisa merealisasikan nih kopdar ya, bersama-sama kajian bersama gitu dalam satu tempat. Mungkin suatu saat insya Allah. Insya Allah lagi sunnah Bapak Soleh, Pak. Baik, insya Allah. Mungkin nanti diagendakan apakah kita kopi daratnya atau kajian langsungnya itu mungkin di Masjid Nabawi misalnya ya, sambil umrah bersama insya Allah Amin, ya Allah, amin, amin, amin. ya, bersama-sama kita di sana misalnya atau seperti apa. Yang jelas insya Allah satu saat kita bisa bertemu dan berkumpul ya dalam kondisi Allah ridha kepada kita semuanya. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita, imam dan pemimpin kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga semoga tercurah limpah kepada umatnya yang istiqamah dalam meniti jalannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah muliakan, sebagaimana yang sudah diinfokan tadi oleh guru kita Ustaz Syam hafizahullah taala, semoga Allah menjaga dan senantiasa melindungi beliau dan juga keluarga. Di malam hari ini kita akan membahas suatu materi yang baru tentunya dalam di BMI baru ya. Namun saya yakin ini materi yang sejatinya sudah sering atau mungkin ya Bapak Ibu hadirin kaum muslimin mungkin sudah khatam bahkan mungkin 2-3 kali ya buku yang ini ya, yang akan kita pelajari ini. Betul adanya bahwasannya di pertemuan kita dan insya Allah beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas satu karya yang begitu sangat besar, buah karya dari seorang ulama kaum muslimin, ya, ulama besar kaum muslimin adalah Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dhahak As-Sulami At-Tirmidzi rahimahullah taala, yang kita kenal dengan sebutan Imam At-Tirmidzi, yang beliau wafat pada tanggal 13 Rajab tahun 279 Hijriyah. Jadi beliau adalah salah satu dari ulama-ulama yang berada di kurun atau di abad ketiga Hijriyah. Beliau salah satu dari murid-murid besarnya Imam Al-Bukhari. Kalau kita kenal ulama Amirul Mukminin fil hadis, ulama besar dalam hadis yaitu Imam Al-Bukhari, ya rahimahullah, dan beliau ini adalah Imam At-Tirmidzi, salah satu dari murid-muridnya beliau. Muridnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hakim, ya, Al-Imam Al-Hakim beliau mengatakan bahwasannya tidaklah Imam Al-Bukhari meninggalkan seorang alim di Khurasan yang lebih cerdas, yang lebih pintar, yang lebih pandai khususnya dalam masalah hadis, ya, melebihi Imam At-Tirmidzi. Jadi pujian para ulama terhadap beliau begitu sangat besar. Di antara buku yang besar yang sangat syarat akan faidah dan manfaat yang beliau susun, selain tentunya Sunan At-Tirmidzi ya, kitab Sunan yang masyhur yang sangat terkenal, beliau juga menyusun satu buku khusus yang ada sekarang yang insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan ke depan, yang berjudul Syama'ilul Muhammadiyah. Ya, kita akan mengenal dan mengetahui kenapa dinamakan dengan Syama'il ya buku ini. Nanti insya Allah di akhir kita akan nyimpulin nih kenapa dinamakan Syama'il. Ya, nanti di akhir pembahasan ini akan ketemu di bab mimpinya bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dari awal sampai akhir baru kita menyimpulkan kenapa dinamakan dengan istilah Syama'il Muhammadiyah oleh beliau Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, selaku umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tentunya kita sudah harus bahkan wajib bagi kita untuk mengenal lebih dekat ya dengan pemimpin dan uswah qudwah kita, suri dan kita Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi keniscayaan bagi kita untuk mengenal beliau lebih dekat, lebih intens, lebih dekat.
Ya. Dan salah satu upaya kita untuk bisa mengenal beliau alaihi salatu wasalam adalah lewat perantaraan kita belajar buku yang sama-sama kita akan pelajari ini. Ya, karya dari Imam Abu Isa Tirmidzi yang menghimpun di dalamnya ada 56 bab. Ada 56 bab ya yang menggambarkan ya bagaimana pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana fisik beliau alaihi salatu wasallam secara rinci. Ya, dimulai dari bab karakter fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti di bab akhir yang tadi saya singgung terkait dengan bab mimpinya bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan bahwasannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sembarangan makhluk ya, bukan sembarang makhluk. Beliau adalah sosok yang layak dan bahkan sangat layak untuk dijadikan apa? Suri tauladan, untuk diikuti. Beliau adalah sosok yang memiliki kepribadian yang sangat agung, yang memiliki banyak keistimewaan. Ya, di balik sifat fisik dan perilaku beliau terdapat banyak sekali hikmah dan juga pelajaran yang sangat berharga untuk kita pelajari dan kita ambil petik hikmahnya yang sampai akhirnya nanti insya Allah mendatangkan cinta kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Karena bagaimana mungkin kecintaan di hati kita bisa bertumbuh kepada beliau alaihi salatu wassalam sementara kita tidak mengenal beliau dengan baik. Sebagaimana pepatah mengatakan apa, Pak? Ya, tak kenal maka ya kurang lebih begitu. Tak kenal maka pasti tak sayang. Ya, berbagai macam upaya atau berbagai macam retorika yang disampaikan yang kita ucapkan untuk dalam rangka menyebutkan saya cinta sama Nabi, saya cinta sama Nabi. Namun urung mempelajari bagaimana Nabi itu seperti apa. Bahkan warisan beliau alaihissalam tidak pernah kita sentuh. Apa warisan beliau SAW? Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau tidak meninggalkan dinar dan dirham. Beliau tidak meninggalkan harta. Yang beliau wariskan kepada kita apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah belum nggak pernah mungkin disentuh, nggak pernah dipelajari, maka bagaimana mungkin kecintaan itu bisa tumbuh dalam hati kita? Jadi, dan kalau kita menilik dan melihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ya, bagaimana mereka begitu sangat mengagungkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh adalah riwayat Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya, pada waktu itu beliau belum seorang muslim, masih musyrik posisinya. Kondisinya masih muslim. Ia pernah berunding dengan Nabi SAW pada waktu musim perjanjian Hudaibiyah. Ia melihat bagaimana pengagungan para sahabat ridwanullah alaihi jami'an terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi ya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini sangat takjub tentang bagaimana para sahabat memuliakan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu pun dikabarkan kepada kaum Quraisy. Dia berkata begini, wahai kaum Quraisy, demi Allah, aku pernah diutus bertemu dengan para raja. Aku pernah diutus bertemu dengan Heraklius, raja Romawi. Aku pernah diutus bertemu dengan Kisra, raja Persia. Aku pernah diutus bertemu dengan Najasyi, ya, di Ethiopia. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pun dari mereka, dari raja-raja itu, yang begitu sangat diagungkan oleh para sahabatnya, oleh anak buahnya, oleh rakyatnya. Sebagaimana pengagungan para sahabat Muhammad SAW kepada Muhammad SAW. Itu kata persaksian sahabat tadi. Gak pernah saya melihat pengagungan yang luar biasa yang dilakukan oleh orang lain terhadap seorang pemimpin melebihi pengagungan para sahabat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah kata beliau, tidaklah Nabi Muhammad itu membuang dahaknya, dahak Pak, reaknya, air liurnya, melainkan pasti jatuh kepada salah satu dari telapak tangan para sahabat. Buang dahak tuh nggak jatuh ke tanah, pasti
segera diambil atau segera para sahabat mengulurkan tangannya agar dahaknya jatuh ke tangan mereka. Allahu Akbar. Ya, kata beliau, tidaklah beliau membuang dahaknya kecuali jatuh di telapak tangan salah seorang dari antara para sahabatnya. Kemudian dahaknya itu diusapkan ke seluruh wajahnya dan kulit dan tubuhnya. Gitu ya. Diusapkan ke wajah dan tubuh dari para sahabat tersebut. Allahu Akbar. Jika ia memerintahkan mereka, maka mereka segera melaksanakannya. Jika Nabi SAW memerintahkan satu perkara, maka segera mereka melaksanakannya. Tidak menunggu nanti. Jika ia berwudu, maka mereka hampir saja saling berkelahi untuk memperebutkan sisa air wudunya. Jadi kalau Nabi berwudu, para sahabat yang lain, kata sahabat Urwah ini posisi beliau sebagai saksi ya. Waktu itu masih musyrik, sangat takjub. Nabi Muhammad berwudu, sisa wudunya rebutan. Jika ia berbicara, mereka pun mendengarkan suara, mendengarkan dengan detail, menyimak dengan baik. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu mempertajam pandangan mereka kepada Nabi SAW menatap lama gitu. Karena apa? Karena sebagai bentuk pengagungan kepada Nabinya SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Riwayat ini diriwayatkan disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Tirmidzi. Ya. Dalam hadis tersebut digambarkan bagaimana para sahabat menunjukkan betapa besar cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bukan karena dasar cinta, nggak mungkin seperti itu, Pak ya. Nggak mungkin seperti itu. Kalau bukan karena dasar cinta, nggak akan mungkin diagungkan, dimuliakan seperti itu. Dan tentu itu adalah kekhususan bagi siapa? Bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berlaku bagi yang lainnya. Jangankan umat yang jauh sekian puluh abad dari beliau, yang sezaman saja dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, misal Abu Bakar kurang eh, tinggi apa derajatnya di antara manusia yang lain. Bahkan dikatakan beliau sebagai sebaik-baiknya manusia setelah para nabi dan rasul. Tapi tidak ada satupun riwayat dari para sahabat Nabi yang memberlakukan Abu Bakar seperti Nabi SAW. Misalnya air wudhu beliau direbutkan. Misalnya ya tadi ludahnya, air liurnya direbut. Tidak. Itu hanya kekhususan bagi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak berlaku bagi yang lainnya. Apalagi orang akhir zaman sekarang ya. Jualan apa Pak? Jualan air berkah ya. Garam ya. Jualan garam, air berkah, air yang ya dicelupin jari gitu. Dijual segi Allahu Akbar, Allahul Musta'an. Ini pentingnya kita belajar ya supaya tidak mudah terperdaya. Ini kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat begitu sangat memuliakan beliau alaihi salatu wasallam. Ya, karena sekali lagi ini bersumber dan berasal dari cintanya beliau, cintanya mereka kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dalam hadis tersebut menjelaskan di antara kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana tubuh beliau itu penuh dengan apa? Penuh dengan keberkahan. Rambut beliau, ludah beliau, ya, keringat beliau, segala sesuatunya yang berasal dari beliau itu berkah, penuh dengan keberkahan. Ya. Dan ya, buku yang akan kita pelajari ini, insya Allah semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa meraih dan meraup ilmu darinya, dari dalam pembahasan tersebut. Akan mengajak kita untuk mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara lebih dekat, lebih detail. Agar apa? Agar kita bisa merasakan manisnya dan lezatnya iman. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih, baginda Nabi SAW pernah bersabda, salasu. Ya, ada 3 perkara. Man kunna fihi wajada halawatal iman, barang siapa yang ada 3 perkara itu pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya dan lezatnya iman.
Kata Nabi ada 3 perkara yang manakala 3 perkara itu ada pada diri seseorang maka dia akan merasakan manis dan lezatnya iman. Satu dari 3 perkara itu apa? Yaitu jika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kalau di dalam hatinya sangat besar kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, melebihi kecintaan kepada selainnya, maka ia akan merasakan manis dan lezatnya iman. Dan juga lewat pembahasan dan pembelajaran dari kitab ini, kita sama-sama akan berintrospeksi, saya dan kita semuanya, akan berkaca dengan posisi kita. Ya, agar apa? Jangan sampai ternyata kita belum mendudukan Nabi SAW sebagai manusia yang paling kita cintai. Padahal syariat memerintahkan kita agar menjadikan Nabi SAW sebagai orang yang paling dicintai melebihi kecintaan kita kepada selainnya. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga saya, dalam hal ini Rasulullah SAW, ya lebih ia cintai daripada kecintaannya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Gitu ya. Jadi ini yang mendorong kita untuk membahas dan mempelajari kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Agar bertumbuh dalam diri kita lewat pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad SAW, bertumbuhlah cinta kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan ketika menjelaskan makna firman Allah Rabbuna Azza wa Jalla di surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Kata beliau, ini adalah dalil bahwa barang siapa yang tidak menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama daripada dirinya, ya, maka ia bukan termasuk orang-orang yang beriman. Jadi barang siapa yang tidak menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama, bahkan melebihi dari dirinya sendiri, ya, maka sejatinya belum masuk keimanan pada diri dia. Itu ya. Dan dengan menyebut nama Allah Bismillah, insya Allah kita akan mempelajari buku ini. Semoga kita bisa mengambil banyak faedah dan manfaat serta meraup keutamaan tentunya, bertumbuh dengannya rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menegaskan Sallallahu Alaihi Wasallam, almaru ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu kelak akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai kelak di hari kiamat. Maka sang periwayat hadis tersebut, yaitu sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, Allah, saya cinta Rasulnya, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar. Dan saya berharap bisa berkumpul dengan mereka, walaupun amalan saya tidak sehebat amalan mereka. Ya. Dengan modal dan bekal cinta kita kepada Rasulullah SAW, yang semoga dengan itu kita punya kesempatan bisa berkumpul dengan beliau alaihi salatu wassalam kelak di hari kiamat. Ya. Agar cinta kita tidak salah alamat gitu Pak ya, dan tidak bertepuk sebelah tangan. Ya. Karena kita mengenal beliau SAW, insya Allah semoga dengan itu Allah memberikan kepada kita anugerah kita cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam. Baik, kita masuk ke bab yang pertama dari buku ini, yaitu bab maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu bab terkait dengan bagaimana khalq, yaitu fisiknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Baik, hadis yang pertama di bab ini, hadatsana Abu Raja Kutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas ibn Malik. Jadi hadis ini yang di awalnya redaksi tadi disebut dengan istilah apa? Sanad namanya Pak. Mata rantai periwayatan. Inilah yang menjadi istimewa dalam agama kita. Tidak ada dalam agama yang lain. Dalam agama kita inilah yang diantaranya mengistimewakan agama kita itu apa? Semuanya terekam dengan baik.
Ini didapat dari siapa nih redaksi ini? Sampai kepada sahabat Nabi. Ah, gitu. Ya, dan para ulama itu, para ahli hadis memeriksa satu persatu mata rantai periwayatan tadi. Ya, sampai akhirnya dikatakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif dan seterusnya. Hadis yang pertama dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu adahu annahu sami'ahu yaqul kana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam laisa bit tawilil ba'in wala bil qasiri wala bil abyadil amhaq wala bil adami wala bil ja'dil qatat wala bis sabti ba'athahu Allah taala ala ra'si arba'ina sana فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Kata beliau begini, kata sahabat Anas bin Malik, ya, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW itu laisa bitawilil ba'in, perawakan beliau itu tidak terlalu tinggi. Ya, tidak terlalu tinggi melebihi standar gitu. Standar bangsa Arab di kala itu. Walabil qasir, dan beliau juga tidak pendek. Jadi artinya apa? Secara postur pertengahan. Enggak tinggi banget, enggak pendek. Ada sahabat kan yang tinggi gitu ya. Semisal siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal dengan fisik yang luar biasa, tinggi. Jadi kalau beliau naik kuda itu kakinya masih menyentuh tanah, tinggi. Nah, beliau SAW itu secara postur perawakan, ia tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Walabil abyadil amhaq, tidak, kulitnya itu tidak putih, sangat putih, dan juga tidak kecoklatan. Nah, jadi bukan putih pucat, tidak juga coklat sawo matang. Ah, pertengahan antara itu. Tidak terlalu putih dan juga tidak apa, bil adam, wala bil adam, tidak kecoklatan. Wala bil ja'dil qatat, rambut beliau tidak ikal. Wala bis sabti, dan juga apa namanya, tidak lurus. Jadi tidak ikal keriting dan juga tidak apa, terlalu lurus, pertengahan antara itu. Kalau di kita berarti bahasanya apa Pak biasanya? Bergelombang gitu ya. Tidak ikal keriting dan juga tidak lurus sekali ya, tidak lurus banget gitu ya. Antara pertengahan antara ikal dan lurus. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana, Allah mengutus beliau sebagai rasul pada usia 40 tahun. Beliau mengutus, Allah tabaraka wa ta'ala mengutus beliau menjadi rasul pada usia 40 tahun. Nah, ini juga pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya, usia 40 tahun itu dinilai usia yang matang gitu ya. Nah, dinilai usia yang seharusnya sudah lebih prioritas terhadap bagaimana apa namanya, kehidupan di akhirat ya, usia 40. Ketika sudah menyentuh usia angka 40 tuh fokus dan perhatiannya sudah lebih daripada porsi sebelumnya terhadap bagaimana pasca kehidupan di dunia ini. Nabi diutus usia 40 dan kita tahu ya, perjalanan beliau menjadi nabi dan rasul itu kan tidak 40 tahun, tapi berapa tahun, Pak? Ah, kita lanjutkan. Allah mengutus ia sebagai rasul di usia 40 tahun, ya. Kemudian fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Dalam riwayat ini disebutkan beliau tinggal di Makkah selama 10 tahun. Ya. Dalam riwayat ini disebutkan demikian. Wal bil Madinati 10 sinin, dan ketika di Madinah beliau tinggal juga 10 tahun. Ini dalam riwayat ini disebutkan seperti itu. Wa tawaffallahu ta'ala ala ra'si sittina sanah. Allah tabaraka wa ta'ala mewafatkan beliau di usia 60 tahun. Ya. Wa fi ra'sihi wa lihyatihi, sementara ketika beliau wafat itu baik di kepalanya, di rambut kepalanya dan juga di janggut beliau alaihi salatu wassalam, ya, isyruna sya'ratan bayda. Itu hanya tidak sampai 20 helai ubannya, Pak.
Jadi rambutnya, janggutnya masih hitam. Ya. Jadi dari rambut, kepala dan juga janggut beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu kalau dihitung tidak menyentuh angka 20 helai ubannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nah, ini dalam riwayat ini disebutkan tentang bagaimana fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perawakan beliau tadi apa seperti apa? Tidak terlalu tinggi menjulang gitu ya, dan juga tidak pendek. Beliau sallallahu alaihi wasallam kulitnya tidak putih, terlalu putih, namun antara pertengahan antara putih dan apa? Antara putih dan coklat pertengahan nih kulitnya indah sekali. Rambutnya juga sama tadi tidak apa? Tidak terlalu keriting ikal dan juga tidak lurus, tidak sangat lurus. Pertengahan antara itu. Ya. Kemudian beliau diangkat ya diutus jadi rasul di usia 40 tahun. Hadis keduanya, hadatsana Humaid bin Mas'adah Al-Basri. Qala hadatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Humaid an Anas ibn Malik, sama dari riwayat Anas bin Malik. Qala ia berkata, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Kata beliau, Rasul sallallahu itu posturnya sedang, ya. Laisa bit tawil wala bil qasir, enggak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Hasanal jism, fisik beliau sangat indah, sangat bagus. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din, rambut beliau tidak keriting, wala sabatin dan juga tidak terlalu lurus. Asmar laun, warna kulit beliau itu apa? Cenderung ke arah putihnya ke coklat gitu ya. Bukan coklat namun putihnya menuju ke arah coklat. Idza masya yatakaffa'u, kalau beliau berjalan ya, beliau itu berjalan dengan tegak. Luar biasa. Berwibawa ya. Berwibawa. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi apa namanya, dari segi postur tubuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan oleh sahabat Anas bin Malik dalam redaksi hadis yang kita baca tadi barusan, ya, menunjukkan tentang bagaimana fisik beliau alaihi salatu wasalam. Ya, di sana ada tambahan, berupa apa tambahannya? Ya, dari segi fisik posturnya ya, bahwasannya beliau disebutkan dalam hal ini apa namanya, kalau berjalan tegak jalannya, perawatannya bagus, perawakannya gitu ya. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, tadi di hadis sebelumnya, dalam riwayat sebelumnya disebutkan terkait dengan eh, beliau wafat pada usia berapa? 60 tahun. Maksudnya ini sejatinya beliau ingin menyebutkan apa tuh namanya? Secara gambaran besarnya saja, tidak detail. Nanti kita akan dapati riwayat yang menyebutkan tentang beliau itu wafat di usia ke-60, 63. Ya, namun secara detailnya beliau menyebutkan 60 saja gitu ya. Tidak secara detail menyebutkan 60, secara umum saja. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tul Barra bin Azib. Dan ini yang riwayat ketiga dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu wa wardahu. Yaqul, beliau berkata begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah laki yang apa namanya? Yang apa tuh namanya, postur badannya itu bidang, ya, postur badannya bidang, ya, ba'id ma bainal mankibaini, jadi dadanya itu antara kedua bahunya itu jaraknya jauh gitu Pak. Nah, itu maksud jarak jauh itu menggambarkan dadanya apa, bidang, ya, menggambarkan dadanya atau bidang. Jadi laki yang postur badannya itu menarik luar biasa ya. Dan secara tinggi beliau sedang tadi, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Adimal jummah ila syahmati udunaihi al yusra. Beliau berambut lebal. Rambutnya apa? Tebal sampai cuping telinga, dan beliau sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatun hamra. Kala itu beliau meriwayatkan di sini melihat Nabi memakai pakaian berwarna merah.
Ya, pakaian berwarna merah dan karakter pakaian warna merahnya Nabi SAW itu karena pakaiannya itu berasal dari negeri Yaman biasanya kalau yang jual pakaian di Mekah itu. Jadi tidak murni polos warna merah, melainkan biasanya ada garis-garis coraknya. Lalu kata beliau, "Maro'aitu syai'an qad ahsana minhu," kata sahabat Al-Barra bin Azib, "aku belum pernah melihat ada orang yang lebih tampan dari beliau alaihi salatu wassalam." Maro'aitu syai'an, aku tidak pernah melihat sesuatu apapun, bukan hanya manusia ya. Kalau kita pernah melihat ada pemandangan yang indah, yang menarik, yang menakjubkan, nah itu semua kalah dengan keindahan, ketampanan, dan kemenarikan fisik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud oleh kalimat maro'aitu syai'an qad ahsana minhu. Kata sahabat Al-Barra bin Azib, aku belum pernah melihat ada orang yang ada sesuatu apapun yang lebih tampan dari beliau alaihi salatu wassalam. Saya ulang sekali lagi deskripsi dari sahabat Al-Barra bin Azib. Rasulullah SAW adalah lelaki yang tadi ya berambut dari segi rambut tadi tidak terlalu ikal, berpostur sedang, bahunya bidang, ba'id ma baina ya al-mankibaini, dadanya itu dua bahunya itu jaraknya agak jauh jadi menunjukkan dadanya bidang, postur tubuhnya. Berambutnya apa? Lebat rambut beliau sampai ke nutup kuping cuping telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, memakai kala itu beliau memakai pakaian berwarna merah. Wah, luar biasa menarik. Kulitnya cenderung putih, pakai baju warna merah. Gimana tuh, Pak? Nyala ya, menyala ya, menyala. Kulit cenderung putih, pakai baju berwarna merah, menyala. Ya, menakjubkan. Melihatnya itu ya mempesona. Makanya Nabi SAW itu paling ya orang yang paling paham dengan apa tuh Pak? Paling paham dengan mempercantik dan mempersolek gitu ya. Pas nih warna ini wah beliau pakai menakjubkan ya. Indah penampilan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat cocok matching gitu ya antara warna pakaiannya dengan postur tubuh beliau dengan kulit beliau seperti itu. Sehingga reaksi dari para sahabat dikatakan maro'aitu syai'an qad ahsada minhu, saya belum pernah melihat sesuatu apapun yang lebih menarik daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hadis dari persaksian dari sahabat Al-Barra bin Azib tentang bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya secara fisik menakjubkan dan indahnya. Riwayat berikutnya. Hadatsana Mahmud bin Ghailan. Qala hadatsana Waqi', qala hadatsana Sufyan. An Abi Ishaq anil Barra bin Azib, sama ketemunya di jalan Al Barra bin Azib, sahabat Al Barra bin Azib. Qala beliau berkata begini. Mara'aitu min di ya, mara'aitu min di limmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu min kibaihi ba'idu ma bainal mankibain lam yakun bil qasiri wala bit tawil. Kata sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, aku belum pernah melihat ada sesuatu apapun yang atau seorang siapapun yang berambut panjang tertata begitu rapi. Ya. Jadi betul Nabi itu rambutnya terurai atau panjang rambutnya namun rapi, tidak acak-acakan ya. Bahkan nanti kita dapati nanti ada riwayat Nabi itu mengenakan apa Pak? Minyak rambut. Oh, luar biasa, menarik tuh. Ya, menarik. Kata sahabat Al-Bara bin Azib, aku belum pernah melihat ada orang yang berambut panjang, tertata rapi dengan begitu menakjubkannya. Mengenakan pakaian yang berwarna merah. Ya, tidak ada seorang pun yang lebih tampan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya kata beliau mencapai kedua bahunya. Jadi menutupi terkadang sampai ke cuping telinga, terkadang sampai kemana? Ke bahu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua bahunya itu bidang tadi ya, dada bahu kanan dan kirinya terlihat jauh, bidang dadanya. Ya, beliau bukan orang yang berperawakan pendek dan juga tidak terlalu tinggi. Gitu. Jadi kalau suatu waktu ada di antara jamaah sekalian yang bermimpi, misalnya ya, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengenal ini Rasul atau bukan. Nah, dari informasi yang kita dapatkan dari
persaksian para sahabat tentang diri Rasul. Gitu ya. Ya, makanya di akhir, di bab akhir dari buku Samail ini, Imam Tirmidzi membawakan bab bermimpi bertemu dengan apa? Rasulullah SAW. Supaya kita tidak terperdaya. Betul, syaitan tidak bisa meniru fisik Nabi SAW secara sempurna, nggak bisa. Tapi kalau ngaku-ngaku ya bisa. Gitu ya, ngaku-ngaku. Jangankan ngaku Nabi, ngaku Allah pun bisa syaitan itu. Ya, tapi kalau fisik Nabi, betul, ia tidak bisa dan tidak mampu menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu dengan kriteria yang disampaikan dalam informasi dari para sahabat tadi seperti itu. Kalau bermimpi ternyata disebut Nabi, tapi fisiknya tidak sesuai dengan apa yang didapatkan dalam informasi ini, ya jelas berarti itu bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat selanjutnya hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Al-Mas'udi ya hadatsana Al-Mas'udi an Utsman bin Muslim bin Hurmuz an Nafi bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Thalib. Riwayat berikutnya ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Qala ia berkata begini, lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil qasir. Ya. Ini sebagai persaksian orang yang ketiga berarti ya. Dari sahabat Anas, sahabat Al-Bara bin Azib, sahabat Ali bin Abi Thalib. Menyebutkan bahwasanya Nabi itu secara perawakan bukan orang yang posturnya tinggi dan juga bukan postur yang terlalu pendek. Pertengahan antara itu. Ya. Kemudian kata beliau, ya, sasnul kafaini wal qadamaini, dhakhmur ra'si, dhakhmul qaradis, tawilul ya masrubah. Idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhatu min sabab. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam tadi dari segi postur tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, tidak terlalu pendek. Kepala beliau itu ya besar dalam artian sama dengan posturnya ya. Jadi proporsional, proporsional. Tulang-tulang sendinya itu juga besar, jadi tidak memperlihatkan beliau seorang yang fisiknya rapuh ya. Tulang sendinya besar, badannya, kepala dan fisiknya itu dan badannya itu proporsional ukurannya sama. Bulu dadanya halus. Bulu dadanya halus. Ya, kata beliau tumbuh membujur dari apa? Dari dada sampai ke perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Jadi jalannya itu tegak. Tidak pernah aku melihat beliau sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah aku melihat ada orang yang seperti Nabi SAW sebelum dan sesudahnya. Ya, jadi istimewa berbeda dengan yang lainnya. Gitu ya. Jadi itu Nabi SAW persaksian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini sedikit ada tambahan lagi ya. Yaitu apa? Bahwasannya beliau SAW ya memiliki apa? Di dadanya memiliki bulu dada. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau jalan itu cepat namun tegak. Ya, kalau jalan itu cepat. Baik. Riwayat yang selanjutnya hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Abi ya Anil Mas'udi bi hadzal isnad dawu bi makna. Jadi riwayat yang ke-6 ini sama dengan riwayat yang sebelumnya. Bahwasannya menceritakan kepada kami ayahku menceritakan kepada kami Al-Mas'ud dengan sanad yang serupa dan makna yang sama. Hadis yang ke-6 sama dengan makna dan redaksi hadis yang ke-5. Kita masuk ke hadis yang ke-7. Hadisnya panjang. Ini hadis yang ke-7, hadisnya panjang. Mungkin ini pembahasan poin terakhir kali ya di malam hari ini. Insya Allah nanti bertemu di pertemuan selanjutnya di hadis yang ke-8. Hadis yang ke-7. Hadasan Ahmad bin Ubadah Ad-Dabi Al-Basri wa Ali bin Hujr wa Abi Ja'far Muhammad bin Al-Husain wa huwa bin Abi Halimah. Ya wal ma'na wahid qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghafrah qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad ya min waladi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala kana Aliyun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam bitawili al mumaghit
Jadi dari hadis ini diterima dari jalan Ali bin Abi Thalib dan beliau ketika menjelaskan sifat fisik Nabi SAW bahwasannya Nabi SAW itu bukan seorang yang sangat tinggi. Walabil qasiri al mutaraddid, bukan juga orang yang pendek. Wa kana rab'atan minal qaum lam yakun bil ja'd al qatat wala bis sabti. Kana ja'dan rajilan walam yakun bil mutahham wala bil ya mukaltham wa kana fi wajhi tadwirun abyad musyarrab, masyaallah. Ya, ada ajul al ainaini ahdabul asfar jadilul al musyashi wal kathad ajrad dhu masrubatin sya'nul kafaini wal qadamain idza masyaka annama yanhatu fis sabab wa idza iltafata ma'an. Oh, ini lebih lengkap, lebih detail. Jadi kurang lebih begini. Kata beliau radhiyallahu anhu, apabila ya beliau mensifati Rasul, Rasul itu tidak berperawakan terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Jadi tidak mencolok dari segi postur, sama tingginya. Rambut beliau tidak keriting, keriting yang sangat keriting ya. Tidak pula lurus yang sangat kaku, melainkan ikal bergelombang. Badan beliau tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya cenderung ke arah bulat wajahnya. Kulit beliau putih kemerah-merahan. Mata beliau hitam pekat dan bulu matanya lentik. Tulang bahunya kuat, ya, terlihat kokoh tulang bahu beliau SAW. Ya. Kemudian tidak berbulu di sekujur tubuhnya. Jadi tubuhnya tidak, tangan kakinya tidak berbulu, tetapi berbulu di di dada beliau sampai ke perut. Telapak tangan dan kakinya tebal, menunjukkan seorang yang kuat perkasa ya. Jika berjalan, maka berjalan penuh dengan kekuatan seperti seorang yang turun dari tempat yang tinggi. Seperti seorang turun dari bukit gitu ya, cepat jalannya. Kalau berpaling, menghadap ketika misalnya berpaling menuju ke seseorang, maka seluruh badannya ikut berpaling. Kalau nengok itu tidak hanya lehernya yang bergerak, tapi seluruh badannya menghadap ke orang yang ia ajak bicara. Ini akhlak ya, akhlak. Ketika berbicara dengan seseorang atau ketika dipanggil atau berseru dengan seseorang, maka bukan hanya sebatas menengokkan wajah, tapi seluruh badannya. Nabi mencontohkan demikian. Ini sebagai bentuk akhlak penghormatan kepada ya sesama manusia. Di antara kedua bahunya terdapat ya khatamun nubuwah, itu nanti kita bahas. Apa itu khatamun nubuwah? Jadi di antara pundak beliau di belakangnya ini, di belakang di antara kedua bahu beliau, di tengah, di belakang, di punggungnya ada khatamun nubuwah. Nanti kita bahas apa itu khatamun nubuwah. Ya, tanda kenabian itu apa? Beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya, paling benar ucapannya, paling lembut perangainya, dan paling mulia pergaulannya. Siapapun yang melihatnya pasti akan menaruh hormat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang pernah berkumpul dan kenal dengan beliau pasti akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan mengatakan, aku tidak pernah melihat orang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Jadi nggak ada lagi orang yang seperti beliau. Ini persaksian dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tambahannya lebih banyak ya, lebih detail seperti itu. Jadi hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ini adalah gambaran tentang fisik Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Ya, kita sudah menyentuh hadis yang ke 7 ya. Sudah sampai hadis yang ke-7. Kita sudah memiliki gambaran, walaupun mungkin masih di awal, gambarannya tentang bagaimana Nabi SAW itu dari segi perawakan, rambutnya, kulitnya, wajahnya, ya, itu seperti apa. Tentu eh, dengan kita semakin nanti insya Allah semakin banyak ilmu tentang fisik Nabi SAW, insya Allah kan dengan itu semakin bertumbuh kecintaan kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasannya
apa tuh namanya, kegandrungan ya, kecenderungan khususnya generasi-generasi muda ya, Gen Z dan Gen Z ya, dan seterusnya kepada siapa? K-pop ya, tokoh-tokoh K-pop dan seterusnya. Kalau dibandingkan dan kalau kita baca fisik Nabi itu sangat jauh daripada mereka, jauh lebih istimewa dan lebih sempurna. Ya, tidak gemulai ya, tidak lemah gemulai Nabi SAW itu. Sangat jantan, sangat laki-laki terlihat. Ya, perawakan beliau SAW sangat tampan, sangat dari segi fisiknya saja sudah sangat istimewa, sangat istimewa. Sampai dipersaksikan gak ada satupun yang lebih menarik dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin ini yang kita bahas di malam hari ini sampai hadis yang ketujuh. Insya Allah nanti kita akan bahas dan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di hadis yang selanjutnya ya. Dan bagi yang masih belum atau belum memiliki bukunya, ya silakan masih ada kesempatan beberapa waktu ke depan untuk silakan mencari ya. Di toko online sudah banyak, di toko offline pun sudah banyak ya. Edisi dari penerbitan buku Syama'il ini sudah banyak. Jadi silakan sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Sam, jangan sampai apa tuh namanya terhalang kita belajar karena alasan kita tidak memiliki tidak memiliki perangkatnya gitu ya berupa buku paket atau buku yang kita pelajari buku mukarrar. Ya, supaya semakin banyak faidah dan manfaatnya dengan kita memiliki buku tersebut sambil dibaca, sambil dipelajari dan kita baca bersama lah. Kita di momen ini kita baca bersama. Wallahu taala a'lamu bissawab. Saya kembalikan kepada Bapak Salihul Hadi, falyatafaddal. Terima kasih Ustadz Didin yang telah menyampaikan pemaparannya yang begitu jelas dan detail. Tapi saya yakin Bapak-bapak, Ibu, para hadirin yang ada di sini masih kurang puas. Jadi kayaknya masih banyak yang mau ditanyakan nih. Nah, ini waktunya untuk tanya jawab. Kebetulan di chat belum ada yang ngechat. Monggo Bapak Ibu yang mau tanya silakan bisa langsung karena waktunya juga masih ada sekitar 23 menit. Ya, sebelum mungkin bertanya yang lain, ini saat untuk referensi itu buku yang dipakai Ustaz itu biar nanti sama gitu, Iya. sama jamaah. Kira apa satu buku yang dipakai ini untuk kita referensinya? Oh, sama dengan yang tadi Ustadz perlihatkan sama. Penerbitnya pada umumnya sama sih. Apa yang tadi sampaikan Ustadz Ummul Qura ya penerbitnya Ustadz. Iya, Nah, bisa silakan pakai penerbitan itu dari Ummul Qura. Atau kalau mau pakai syarahnya Pak, saya pakai syarahnya Syekh Abdul Razak. Silakan dicari namanya Syama'il Muhammadiyah dengan syarah Syekh Abdul Razak. Hafidahullah. Apa judul bukunya sama dengan itu Syama'il juga. Ada syarahnya, ada penjelasan yang lebih lebih rinci ya. Saya pakai yang itu. baik Ustaz. Tidak Kulon. baik, afwan. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan, Pak. Pulang pagi Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Pak Arsono Pak dari Serang Pak. Oh iya, Bapak iya. Mohon maaf tadi sebagaimana tadi disebutkan di dalam uraian hadis, salah satunya bahwa secara ciri-ciri fisik tadi itu ada disebutkan rambut Nabi itu sepanjang bahu gitu ya. Ya, Hmm. Sementara kalau saya kata Ustadz Sam tadi jiping Pak, ngaji kuping gitu ya. Jadi saya pernah mendengar itu katanya kalau laki-laki itu tidak boleh memanjangkan rambutnya gitu Pak. Barangkali bisa dijelaskan terkait dalilnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik. Ya, Nabi SAW dalam beberapa redaksi nanti kita akan ketemu lagi.
lebih detail tentang masalah rambut tadi termasuk di antara minyak rambut ya. Walaupun tidak ada mereknya, tapi ada bahas tentang menyisir minyak rambut ada nanti bahas. Ya disebutkan redaksinya, informasinya bahwasanya Nabi SAW itu rambutnya memang panjang, terkadang secuping telinga, terkadang sampai sebahu. Ya, kalau kita melihat beliau SAW, walaupun para ulama menyebutkan itu adalah sifatnya fisik beliau SAW khalqiyah yang bukan merupakan syariat. Artinya ya memang beliau berambut panjang seperti itu, gitu ya. Jadi bukan merupakan syariat kita harus meniru itu. Itu adalah kekhususan atau apa nah secara fisik Nabi seperti itu. Kan namanya termasuk diantaranya apa tadi kulit ya. Ya kita jangan ingin nyerupain kulit Nabi ya karena memang kemudian ya kalau kita sudah fisiknya kulitnya seperti ini ya kemudian ingin disama-samain dengan kulit Nabi ya enggak seperti itu. Karena itu sudah karunia Allah kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kulitnya seperti itu putih kemerahan. Ya. Kalau zaman sekarang disuntik apa Pak? Kolagen ya. Abang suntik apa tuh? Biar jadi putih. Ya itu seperti itu. Ya, itu enggak mesti seperti itu. Enggak mesti seperti itu. Kemudian adapun rambut ya tadi ya disebutnya oleh para ulama itu adalah fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak apa tuh namanya tidak ada secara khusus Nabi menyebutkan menganjurkan untuk berambut panjang seperti itu. Adapun larangan untuk berambut panjang, wallahu a'lam bishawab, saya belum pernah menemukan tuh larangan itu Pak ya. Allahu a'lam saya belum pernah menemukan. Mungkin ada yang mau menyampaikan silakan tapi sejauh ini saya belum karena kalau melihat fisik Nabi seperti itu rambutnya berarti artinya boleh kalau seperti itu berarti boleh kalau mau dibikin rambut dengan catatan nah tadi terawat ya. Nanti kita di akhir ketemu deh nanti bagaimana Nabi itu ubannya aja tidak terlihat putih tapi kemerahan ubannya kenapa karena faktor dari minyak rambut yang beliau pakai jadi ubannya itu nggak terlihat putih ya artinya beliau itu sangat terawat di sisi rambutnya selalu terlihat basah ya itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya sangat sangat apa tuh namanya sangat mempesona lah penampilan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rapi satu ya. Rapi. Jadi ini anjuran juga buat kita seorang muslim jangan sampai apa tuh namanya seorang muslim terlihat apa tidak tidak terurus ya. Harus harus rapi. Pakaian pun Nabi kan sampai luar biasa sampai matching gitu ya dengan kulit beliau warnanya pakaiannya. Artinya beliau seorang yang sangat bisa menjaga dan memperpantas diri gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang gitu Pak Warsono. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ini apa kalau kalau yang tadi saya sampaikan bahwa saya pernah jiping tadi Pak, itu kan karena kalau laki-laki berambut panjang itu seakan-akan menyerupai wanita itu, sementara Oh, laki-laki katanya tidak boleh seperti itu katanya gitu Pak. oh, iya. Demikian Pak, terima kasih Pak. Syukran Bapak, Masya Allah. Barakallahu fiik. Cukup Pak Wartono? Cukup Pak. Ya, maka Bapak-Bapak yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung masih ada Ustadz Didin. Baik. Wah, ini kayaknya masih masih bingung Pak mau nanya apa. Nah, Jadi masih ini belum kalau kalau nggak ada saya nanya sedikit Ustadz. Oh ya Allah ya Rabbi. Moga silakan Pak Salil. Ustadz, ini kan kalau tadi mendengarkan dan melihat apa yang telah diuraikan dari tujuh hadis itu kan secara fisik itu kan Nabi Muhammad itu kan ini ya sempurna gitu ya. Hmm. Semuanya itu apa sempurna gitu ya. Tapi kalau kita itu eh, misalnya punya punya anak gitu ya. Kalau yang pengen ganteng itu rata-rata kan referensinya ke Nabi Yusuf gitu. Bahkan kalau di apa itu di Banten sini ya, Ya. kalau misalnya hamil
7 bulan, ada acara baca 7 bulanan, surah Yusuf ya. dan diperkirakan anaknya itu laki-laki, itu dibacakan surat Yusuf gitu. Ah, gitu. Kalau Itu perempuan gimana baca Ustadz? surah Maryam ya. Ya, Iya, betul. Memang salah satu dari keutamaan dan mukjizat yang Allah berikan, kan setiap nabi itu diberikan kepada mereka mukjizat ya. Mukjizat. Dan termasuk di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam adalah rupawan, wajah yang sangat sangat tampan, nggak ada itu edisi spesial ya. Nggak ada yang apa tuh namanya sespesial Nabi Yusuf, itu edisi spesial tuh. Mungkin kalau dibikin peringkat udah peringkat nomor satu lah, nggak ada yang ngalahin. Gitu ya, edisi spesial itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, itu di luar apa tuh? Di luar kebiasaan manusia ganteng ya, di luar kebiasaan manusia kalau masalah itu, karena sebagaimana yang apa tuh namanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana menariknya wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam sampai membuat orang melihat itu nggak sadar gitu Pak. Nggak sadar diri. Ya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah di surah Yusuf ya. Dan Allah Jalla wa ala berfirman, falamma ra'ayna ya akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara illa in hadza illa malakun karim. Ya, ketika kisah yang masyhur itu ya, para wanita eh, apa namanya yang merupakan para pembesar di negeri di mana Nabi Yusuf alaihissalam tinggal, diberikan kepada mereka pisau kan gitu ya. Mereka akbarnahu wa qata'na aydiyahun, sangat apa tuh namanya? ter ter apa tuh terhipnotis gitu ya dengan melihat Nabi Yusuf sampai nggak sadar tangannya yang dipotong oleh pisaunya itu. Ah, sampai semempesona itu. Saking nggak sadarnya terhipnotis seolah-olah nggak sadar gitu sampai motong tangan kan nggak sadar Pak, itu kan saking reaksi itu udah di luar apa tuh namanya di luar apa ya keumuman manusia kegantengannya gitu ya. Itu udah di luar, itu salah satu luar mukjizat yang batas. Allah berikan, iya mukjizat yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya. Dan juga termasuk diantaranya Allah berikan taufik kepada beliau ya, walaupun gantengnya luar biasa namun tetap berpegang teguh dengan ya larangan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kurang lebih gitu. Adapun Nabi Muhammad betul ya tampan rupawan ya, diberikan wajah yang elok dan menarik gitu ya. Ya tadi namun tidak seperti apa yang disebutkan di kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang tadi disebutkan di surah Yusuf. Karena begitu Pak, Allahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Adapun membacakan surah Yusuf ketika hamil 7 bulan gitu ya, atau surah Maryam kalau anaknya ternyata dideteksi dia seorang perempuan gitu ya. Itu sejauh yang saya ketahui itu tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Yusuf begitu ya? Karena memang orang tuanya juga secara genetik juga ganteng dan cantik ya. Nah, orang tuanya gimana? Secara genetika itu mah wajar lumrah gitu ya. Kita orang Indonesia ya, ya seperti ini kita terima gitu. Jadi nggak ada pengaruh antara apa yang dibaca dengan kemudian apa tuh namanya hasil nanti lahirnya seperti apa gitu ya. Ya, insya Allah Al-Quran ya kita bacakan semua dari mulai awal Al-Fatihah, Al-Baqarah, nggak usah khawatir nanti jadi ya gara-gara baca itu. Enggak lah. Dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas dibacakan aja, nggak usah pilih-pilih. Allah alam bisa kurang gitu Pak. Terima kasih ya Mungkin Ustadz atas Sama-sama. penjelasannya. Pak Warsono ada itu yang mau disampaikan lagi? sudah cukup Pak, lanjut. Oh, iya. Moga bapak-bapak yang lain. Pak Renda kayaknya mau tanya tuh. Iya, mau Wah, tanya soalnya penasaran. siap, Pak. Oh, Pak langsung Pak. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak sehat?
Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, Semoga Ustaz barakallah. Dini Wah, juga segar ya. sehat-sehat selalu. Lihat Pak Rendra segar nih presnya. Ustaz, Barakallah saya kan fikum. sering ke Makassar ya. Wih, Masya Kadang-kadang Allah. ketemu ini Ustaz, jamaah Naksabandi ya, kalau nggak salah tarekat Oh, Naksabandi ya. tarekat Naqsabandiyah. Mereka tuh kan rambutnya gondrong tuh, Oh, panjang. An-Nadir. An-Nadir ya, An-Nadir. Terus Kalau Naqsabandiyah di Padang. Gimana Pak? diwarnain ya, diwarnain. Iya. Nah, itu apakah karena itu ya? Kalau saya dengar kan mencontoh Rasul juga itu. Baik, baik, baik. Apakah diwarnain sama pakai pewarna juga Ustaz, Oh, yang orange itu? oh, Masya Allah. Gitu Bapak? Iya, itu pertanyaan Oh, Ustaz. siap. Syukron, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Betul, menarik ya ini. Ya, sebetulnya nanti kita akan ada ketemu bahasan itu, Pak. Ada ketemu bahasan tentang masalah pewarnaan rambut, semir rambut itu ada sebetulnya. Kalau dibuka bukunya silakan di bab ke-6 itu ada, Pak. Di bab ke-6 itu bab maja'afi ya khidabi Rasulullah SAW tentang masalah semir rambut itu ada di bab ke-6. Itu nanti insya Allah dibahas secara khusus ya. Adapun apa tuh namanya info apa yang apa yang kita lihat dan kita saksikan dari beberapa orang yang berafiliasi dengan satu kelompok tertentu ya, ciri khasnya itu rambutnya berwarna merah. Tentang masalah penyemiran rambut ini memang ada bahasan khusus, ada bahasan khusus. Adapun Nabi SAW sendiri memang beliau tidak menyemir rambut karena rambut beliau hitam ya. Yang tadi saya singgung rambut putih ubannya kemerahan itu bukan karena disemir tapi karena faktor minyak rambut yang beliau pakai. Itu yang satu. Yang kedua, adapun Nabi SAW memerintahkan, betul memerintahkan untuk merubah warna rambut kepada sahabatnya yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti kita akan dapatkan hadisnya di bab ke-6 dan seterusnya. Tentang Nabi memerintahkan sahabat Abu Bakar karena rambut Abu Bakar itu cenderung putih. Nah, rambut Abu Bakar itu cenderung putih, rambutnya banyak ubannya. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan dia agar untuk merubah warna rambutnya, namun jauhi warna hitam. Ya, jauhi warna hitam. Ini juga ada pelajaran, ada makna ya. Kenapa nggak boleh warna hitam ya? Satu di antaranya kalau pakai warna hitam tuh kan jadi ngerasa muda lagi ya. Ngerasa muda lagi jadi akhirnya lupa gitu ya. Padahal uban itu kan tujuannya untuk apa Pak? Sebagai bentuk peringatan ya. Uban itu kan peringatan. Artinya, saya udah nambah usia nih. Nah, gitu. Peringatan. Kalau dihilangkan ubannya jadi warna hitam, ngerasa muda lagi akhirnya lupa daratan. Nah, gitu. Ya, Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Bakar untuk merubah warna rambutnya namun jauhi warna hitam. Dan akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadikan semir warna hitamnya ditambah dengan warna merah. Ditambah dengan warna merah. Jadi perpaduan antara merah dan hitam. Itu yang dipakai oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi rambutnya beliau, janggutnya beliau juga berwarna itu perpaduan antara hitam dan merah. Ya kurang lebih coklat lah. Kurang lebih coklat. Perpaduan antara hitam dan merah. Seperti itu kurang lebih. Yang nanti insya Allah kita bahas secara khusus di babnya, di bab ke-6. Allahu a'lam bishawab. Soalnya rambut saya udah putih juga nih Ustaz. Ah, boleh Pak, silakan diwarnai. Silakan diwarnai, nggak masalah. Aduh, nanti tak Bahkan kaget yang di rumah. Nabi memerintahkan kepada Abu Bakar untuk itu. Diperintah oleh Nabi, rubah warna rambutnya. Nah, gitu. Ya, yang nggak boleh dicabuti, uban itu nggak boleh dicabuti. Uban nggak boleh dicabut. Tapi kalau dirubah warnanya dengan pewarnaan tadi, boleh. Abu Bakar mempraktekannya dengan warna tadi, perpaduan hitam dan merah. Dipadukan antara warna hitam dengan merah. Karena Nabi melarang warna hitam, maka dicampur dengan warna merah. Itu perpaduan antara dua warna itu yang dipakai oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi silakan dirubah warnanya, nggak apa-apa Pak. Itu dianjurkan. Silakan. Dirubah warna rambutnya, janggutnya silakan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang itu Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Bapak. Jadi Pak Indra mau pilih warna apa Pak? Ungu.
warna Ungu. ungu. Warna merah kayak Pak RT. Marun. Ya. Boleh, Bapak-bapak silakan. masih ada waktu 5 menit. Termasuk diantaranya minyak rambut gak masalah Pak, silakan pakai minyak rambut. Ya, nanti kita bahas di babnya. Pakai minyak rambut, sisir rapi, ya mengkilap rambutnya seperti selalu Jadi minyak basah. zaitun ya Ustaz. Boleh silakan. Harus menarik lah, semenarik mungkin orang Islam itu. Harus terlihat bersih rapi. Kurang begitu Pak. Pak Yudi ini kayak mau nanya nih. Enggak. Masih hitam rambutnya. Oh, udah putih jenggotnya. Baik. Oke Pak Yudi. Enggak kok. Oh, enggak Udah dah. cukup soalnya. Tadi kayaknya udah banyak yang dicatat mau tanyain kayaknya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf atas segala bentuk kekurangan dan mungkin ada kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan maksud hati ingin menggurui, bukan maksud hati ingin melukai. Insya Allah tidak, kita sama-sama di sini belajar, saya dan kita semuanya. Ya, semoga duduknya dan hadirnya kita di majelis ini walaupun sekali lagi via online, pertama tidak mengurangi khidmat kita dalam belajar, dan yang kedua juga tidak mengurangi semangat dan motivasi kita dalam menuntut ilmu, dan juga tentunya semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla mencatat kita ini, hadirnya dan joinnya kita di ini sebagai amal saleh bagi kita semuanya, sebagai peninggi derajat di sisinya, dan sekali lagi sebagai penggugur dan menghapus dosa serta kesalahan kita. Amin. Allahumma amin. Yang benar dari apa yang saya sampaikan itu murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun khilaf, salah serta kelirunya, itu dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Tentunya saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf, saya kembali serahkan ke Pak Salul Hadi. Wassalamualaikum Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya, dan kita mudah-mudahan bisa mengambil pembelajaran apa yang telah ditransfer Ustadz di malam hari ini. Jangan lupa Pak ya, nanti dicek saldo ilmunya nambah atau enggak gitu ya. Dan karena waktunya sudah jam 9.27 dan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, maka kita akhiri acara majelis ilmu malam ini. Insya Allah kita ketemu pekan depan. Dan tadi sudah ditutup sama Ustadz Didin dengan kafatul majelis, maka kita tutup acara ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya atau cara pembawaan saya yang tidak berkenan di Bapak Ibu semua, mohon dimaafkan. Dan kita tutup acara malam ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekalian, sampai jumpa pekan depan insyaallah. Amin. Allah. Amin semuanya.